Kita hidup di zaman di mana semuanya bisa didapat dalam hitungan detik. Makanan bisa sampai ke depan pintu hanya dengan sekali klik. Informasi apapun bisa diakses tanpa harus keluar rumah, bahkan tanpa harus berpikir keras. Hiburan, tinggal scroll. Kita tak lagi harus menunggu film tayang di bioskop, karena serial favorit tersedia lengkap dalam satu musim. Semua serba cepat, serba instan, dan serba gampang. Tapi di balik kenyamanan itu, ada sesuatu yang mulai terkikis pelan-pelan, kemampuan untuk bersabar dan bertahan dalam proses. Budaya instan ini menjanjikan kepuasan segera. Tapi pada saat yang sama, ia juga menciptakan kegelisahan permanen. Kita jadi tak tahan menghadapi hal-hal yang butuh waktu. Kita gelisah ketika hasil tak datang secepat harapan. Akibatnya, banyak orang akhirnya menyerah di tengah jalan, bukan karena mereka tak mampu, tapi karena mereka tak sabar. Mereka terlalu terbiasa dengan hasil cepat, hingga lupa bahwa hal-hal terbaik dalam hidup memang butuh waktu dan perjuangan. Lihat saja bagaimana generasi muda sekarang memandang kesuksesan. Banyak yang ingin cepat kaya, cepat terkenal, cepat naik jabatan. Semua ingin hasil, tanpa proses. Maka tak heran, ketika melihat seseorang sukses, yang mereka pikirkan pertama kali adalah, pasti dia hoki, atau pasti ada jalan pintas. Padahal kalau kita tanya langsung ke orang-orang sukses itu, kebanyakan dari mereka akan bilang bahwa kesuksesan mereka dibangun di atas kegagalan, pengorbanan, dan waktu yang panjang. Kita jadi terlalu terobsesi dengan hasil, bukan pada perjalanan. Padahal justru dalam proses itulah kita tumbuh. Dalam kegagalan, kita belajar. Dalam penantian, kita mengasah kesabaran. Dalam kesulitan, kita menemukan makna. Tapi kalau semuanya ingin dilompati, bagaimana mungkin kita bisa menjadi versi terbaik dari diri sendiri? Yang instan itu mungkin bisa cepat memuaskan, tapi seringkali rapuh dan mudah runtuh. Coba lihat fenomena media sosial hari ini. Banyak yang ingin viral, ingin dikenal, ingin jadi seleb dalam semalam. Maka muncullah konten-konten sensasional yang dibuat bukan karena niat memberi nilai, tapi semata-mata demi views. Demi angka, demi validasi, orang berlomba-lomba tampil sempurna, walaupun itu semua hanya pencitraan. Dan ketika mereka gagal mempertahankan perhatian, mental mereka runtuh. Karena mereka belum pernah belajar untuk bertahan dalam proses yang panjang. Budaya instan juga memengaruhi cara kita bekerja. Banyak yang ingin karirnya melonjak hanya dalam hitungan bulan. Padahal naik level dalam pekerjaan bukan cuma soal bakat, tapi juga soal karakter, disiplin, tanggung jawab, ketekunan, dan kemampuan untuk belajar dari kesalahan. Tapi sayangnya, semua itu hanya bisa dibentuk lewat proses yang konsisten, bukan lewat shortcut. Hal yang sama juga terjadi dalam hubungan. Banyak orang yang ingin langsung menemukan pasangan yang ideal, tanpa mau melewati proses mengenal, memahami, dan menyesuaikan diri. Akibatnya, ketika muncul masalah kecil, hubungan itu langsung kandas. Karena yang dibangun bukan fondasi, tapi ekspektasi. Karena yang dicari bukan koneksi yang dalam, tapi rasa nyaman yang cepat. Sekarang coba tanya ke diri sendiri, kapan terakhir kali kamu benar-benar menikmati sebuah proses panjang tanpa terburu-buru ingin hasil? Kapan terakhir kali kamu sabar belajar sesuatu, gagal berulang-ulang, tapi tetap lanjut karena kamu tahu proses itu penting? Kalau jawabannya sudah lama, atau bahkan nggak pernah, mungkin kamu juga sudah terjebak dalam budaya instan ini. Kita lupa bahwa semua hal besar di dunia ini dibangun dengan waktu. Bangunan kokoh butuh pondasi kuat, ilmu butuh waktu untuk dipahami, karakter butuh latihan untuk terbentuk. Tapi ketika semua ingin cepat, kita mulai mengabaikan hal-hal mendasar itu. Kita ingin bangunan tinggi tanpa fondasi. Ingin tahu banyak tanpa belajar. Ingin sukses tanpa usaha. Dan hasilnya, cepat capek, cepat frustrasi, cepat menyerah. Budaya instan membuat kita merasa semua hal harus mudah. Padahal dalam hidup, justru kesulitanlah yang membentuk kita. Kalau kita terbiasa menekan tombol, lewati, pada setiap tantangan, maka kita tak akan pernah punya kedalaman. Kita hanya akan jadi pribadi yang cepat puas, mudah panik, dan tidak tahan uji. Bahkan dalam hal spiritual atau pengembangan diri,
Banyak orang mencari metode cepat berubah, cepat tenang, atau cepat sembuh. Padahal perubahan diri yang sejati butuh proses menyakitkan. Kita harus mengupas luka lama, menghadapi rasa takut, dan terus melatih kesadaran. Itu tidak bisa diraih hanya dengan satu seminar, satu buku, atau satu meditasi. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Mulailah belajar mencintai proses. Mulailah menanamkan kesadaran bahwa semua hal besar butuh waktu. Jangan tergoda oleh kilau instan yang hanya tampak indah di awal. Fokuslah membangun fondasi yang kuat dalam hidupmu. Entah itu karir, relasi, keuangan, atau bahkan kesehatan mentalmu. Mungkin kamu akan merasa tertinggal saat melihat temanmu yang terlihat cepat berhasil. Tapi ingat, tidak semua keberhasilan yang terlihat cepat itu benar-benar kuat di dalam. Seringkali, yang terlalu cepat naik justru cepat jatuh. Tapi yang pelan tapi konsisten, akan terus bertahan. Karena mereka punya kedalaman, punya daya tahan, punya makna. Dalam dunia yang serba cepat ini, orang yang sabar justru akan menang. Karena dia tidak mudah tergoda, tidak gampang putus asa, dia tahu kemana tujuannya, dan dia bersedia menempuh jalan panjang untuk mencapainya. Bukan karena dia lambat, tapi karena dia sadar, hal baik memang butuh waktu. Dan waktu itu bukan musuh, tapi teman yang mendewasakan. Jadi mulai sekarang, berhentilah mencari yang instan. Belajarlah menikmati proses, sepelan dan sesulit apapun itu. Karena dalam setiap langkahnya, kamu sedang dibentuk. Bukan hanya untuk mendapatkan hasil, tapi untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih siap menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Ingat, semua orang bisa memulai. Tapi hanya yang tahan proses yang akan bertahan sampai akhir.